Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Ya, kali ini aku akan berbagi kepada teman-teman tentang bagaimana cara uji McNemar 2 sampel berpasangan menggunakan aplikasi SPSS. Tapi sebelumnya teman-teman silahkan dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Pertama sekali, aku akan mengajak teman-teman untuk melihat jendela Excel yang sudah aku sediakan di sini. Nah, di Excel ini teman-teman ada beberapa informasi, nanti aku coba membagikan, yaitu apa itu uji McNemar, kemudian contoh datanya, kemudian ada hipotesis, dan kita nanti akan tarik kesimpulan dari output SPSS. Nah, langsung saja teman-teman, uji McNemar ini sama halnya dengan uji sign test, kemudian Wilcoxon, dan uji non-parametrik lainnya. Jadi kalau pengertiannya tetap sama, yaitu untuk mengetahui perbedaan kondisi sebelum dan setelah perlakuan. Nah, perlakuan yang dimaksud di sini adalah kalau kita ingin meneliti sesuatu, ya, kita ingin melihat perbedaannya sebelum dan sesudahnya dengan memperlakukan satu variabel, ya, atau variabel faktor seperti itu. Nah, uji ini bermanfaat untuk mengetahui dan membandingkan 2 sampel yang berpasangan. Nah, jenis data yang digunakan harus bersifat interval dan rasio. Nah, ini pengertiannya teman-teman. Nah, untuk lebih jelas lagi kita coba melihat ke contoh data. Nah, di contoh data ini, ya, seorang peneliti melakukan sebuah eksperimen hasil belajar siswa. Ya, perlakuannya adalah dia ingin melihat, ya, hasil belajar siswa dengan setelah dan sebelum dilakukan metode belajar menggunakan demonstrasi. Nah, ini sebelum eksperimen ini dilakukan ujian, ya, dan setelah diberikan metode belajar demonstrasi diberikan juga ujian, teman-teman. Kita ingin menguji dengan alfa 5% apakah metode demonstrasi itu mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, di sini kalau kalian lihat di tabel siswa ini ada sebanyak 20 siswa. Masing-masing siswa memiliki skor hasil ujian sebelum dan sesudah perlakuan metode belajar demonstrasi. Ya, ada 50, ada yang sesudah 70 seperti itu. Kalau siswa yang kedua sebelum dia skornya 40 dan sesudah 60. Nah, berbeda teman-teman ketika kita ingin menguji sign test atau Wilcoxon. Data yang ini bisa kita gunakan langsung ke dalam SPSS tanpa ada pengkategorian atau membuat nilai atau value yang baru. Nah, kalau di uji McNemar ini kita harus buat dia ke pengkategorian atau nilai yang ada di sebelah kanan ini dengan ketentuan batas skor ujian jika lebih kecil atau sama dengan 50 diberi 0. Sedangkan batas skor ujian lebih besar 50 diberi 1. Nah, ini harus kita buat teman-teman ketika ingin menggunakan uji McNemar. Nah, hasil ujiannya ini sebelum berarti kalau 50 dia tadi sama 0, kemudian 70 dia karena lebih dari 50 menjadi 1. Kalau 40 lebih kecil dari 50 berarti 0, ya. Kemudian 60 lebih besar dari 50 berarti 1 sampai ke siswa nomor 20, teman-teman. Kemudian kita ingin bangun sebuah hipotesis yang berdasarkan hasil uji McNemar tadi. Dengan H0-nya tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode belajar demonstrasi. Kemudian H1-nya ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode belajar demonstrasi. Ketentuannya, jika signifikan alfa lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, H1 diterima.
Jika signifikan lebih besar alfa 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Nah, ini merupakan hasil ataupun ketentuan dari hipotesis nantinya, teman-teman. Nah, kemudian contoh data yang tadi kita create ke dalam SPSS. Yang mana kita create cukup yang pengkategorian data ini atau nilai ini, teman-teman. Jadi tidak perlu yang ini, karena kalau kita uji pun nanti ini berdasarkan uji McNemar, dia tidak akan bisa di dalam SPSS. Ya. Jadi aku sudah sediakan di sini ya, ada dua variabel tentunya sebelum dan sesudah. Itu aku buat labelnya sama, teman-teman. Kemudian yang perlu teman-teman pastikan adalah measure-nya ini harus tadi berskala, interval atau rasio, berarti kita pilih yang scale. Kemudian di data view ini aku sudah create juga berdasarkan pengkategorian data yang ada di Excel tadi, sebanyak 20 siswa. Untuk uji analisis McNemar-nya, teman-teman pilih yang analyze, kemudian pilih non-parametric test ya, kemudian legacy dialogs. Kemudian di sini karena kita ada dua sampel, pilih to relate sample. Nah, kemudian di test pairs ini ya, test tipe ini ada Wilson, Sain, McNemar. Kalian bisa pilih yang McNemar. Kemudian test pairs ini variabel satunya kalian klik sebelum, pindahkan dengan tanda panah ini. Kemudian variabel 2 kalian pindahkan ke sini. Kemudian di option ini kita ingin melihat misalnya nanti deskriptif statistiknya, teman-teman bisa klik di bagian deskriptif ini, kemudian klik OK. Setelah itu teman-teman pilih OK. Nah, si SPSS ini langsung mengeluarkan beberapa informasi ya, ada 3 tabel. Yang pertama tabel statistik deskriptif, kemudian ada cross tab antara sebelum dan sesudah ya, perlakuan, kemudian ada tes statistik yang nanti akan kita jadikan untuk menarik kesimpulan. Nah, kembali kita di jendela Excel, teman-teman. Berdasarkan hasil daripada uji McNemar tadi, kita coba membaca datanya berdasarkan 2 tabel ini. Kalau kita lihat, teman-teman, deskriptif statistik di samping menunjukkan bahwa nilai min sebelum itu 0,55, sedangkan nilai sesudah itu sebesar 0,75. Berarti artinya kita bisa menarik kesimpulan ada peningkatan nilai min. Nah, tadinya kalau sebelum dilakukan metode belajar demonstrasi itu nilai rata-rata siswa itu di angka 50. Sedangkan dilakukan metode belajar demonstrasi sesudahnya berada di angka 0,75. Ada peningkatan ataupun ada hubungan yang lebih positif, teman-teman. Seperti itu. Nah, sedangkan berdasarkan tes statistik yang McNemar test ini, di samping menunjukkan hasil uji statistik sebesar 0,267 ya. Dan lebih itu tandanya lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan ketentuan hipotesis tadi, yang diterima adalah H0 dan H1 ditolak. Coba kita lihat, teman-teman. Jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak. Berarti yang di sini H0-nya adalah tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode belajar demonstrasi. Nah, itu pula lah menjadi kesimpulan dari eksperimen ini, teman-teman. Ternyata tidak ada perbedaan hasil belajar antara sebelum dan setelah diberi metode belajar demonstrasi. Nah, ini kenapa? Karena kita mengujinya keseluruhannya, teman-teman, bukan orang per orang ya. Karena lebih banyak lagi orang yang siswanya tadi tidak ada peningkatannya, kita katakan peningkatan ketika menggunakan uji statistik McNemar ini. Nah, itu teman-teman caranya. Semoga dengan video ini kalian bisa terbantu
Ya, jangan lupa teman-teman yang sedang beraktivitas untuk penelitian, skripsi, tesis, atau disertasi, dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Ya, terima kasih.